menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk menjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pujikan kepadamu Tuhan, buat pada siang hari ini kami rasakan berkat yang daripada Tuhan, kami rasakan sukacita yang daripadamu. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, semua itu hanya karena anugerah yang terindah daripada Tuhan. Bapa di sorga, sebentar Tuhan firman-Mu akan kami taburkan, akan kami terima firman yang daripadamu Tuhan. Engkau berikan telinga kepada kami, pendengaran kami bukakan Tuhan, supaya kami dapat melakukan sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan kepadamu. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa kepadamu, berkati hamba yang menyalurkan firman Tuhan ini, kuatkan hamba Tuhan Yesus, supaya apa yang Tuhan hamba-Mu berikan itu sesuai dengan perkataan Roh yang Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Jadi firman buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Matius. Kita ambil dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 dengan sampai yang ke ayat 11. Beginilah firman Tuhan, kita bacakan bersama-sama. Dimulai dari saya membacakan perikopnya, yang selanjutnya diikuti oleh teman-teman. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Yang menjadi topik buat kita hari ini, yaitu perwalian kita yang saat ini kita lakukan. Saya ambil di sini temanya, yaitu Dia yang menang atas pencobaan. Mungkin saudara-saudara pernah menghadapi pencobaan. Bukan hanya pernah, tetapi bahkan sering, setiap hari pasti ada pencobaan itu. Terutama buat kita para mahasiswa, banyak sekali cobaan yang datang kepada kita. Bukankah itu dari omongan orang? Bukankah itu dari omongan keluarga? Sangat-sangat banyak pencobaan ini. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus dicobai di sini 3 kali. Tuhan Yesus dicobai. Dari yang pertama dia disuruh, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini, ubahlah batu ini menjadi roti, katanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia tidak mau. Dia tidak ikuti apa perintah iblis itu. Tetapi Tuhan hanya percaya dengan Bapanya yang di sorga. Karena dia percaya, apapun itu cobaan yang Tuhan berikan kepadaku, yang Allah berikan kepadaku, itu tidak di luar kemampuan aku. Itu kata Yesus. Nah, firman ini sangat-sangat menyentuh hati. Terlebih kepada saya, minggu yang sebelumnya saya mendapatkan cobaan seperti ini. Orang tua saya berkata, jika kamu mau minta uang dariku, aturannya kamu tinggal bersamaku. Tetapi nenek saya, yaitu orang tua dari mama saya, tidak izinkan saya karena nenek saya itu sudah tua. Nah, saya selalu berpikir sampai hampir putus asa, di mana jika aku tinggal bersama nenek, maka aku tidak mendapatkan uang. Jika aku tinggal bersama mamaku, aku akan meninggalkan nenek
kecil. Nah, dari pikiranku kadang mau putus asa, selalu berdoa kepada Tuhan, tetapi cobaan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat pedih, selalu menangis. Tetapi berkat daripada Tuhan, cobaan itu bisa berlalu, selalu mengucapkan syukur karena percaya kepada Tuhan itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepada firman, tidak akan binasa. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, di sini saya membacakan buat kita, sama-sama kita membacakannya, yang menjadi topik kita hari ini, yaitu tadi dari Matius 4 ayat 1 yang 11. Tapi inti daripada topik ini, kita buka kitab kita, yaitu Yohanes 8 ayat 44. Kita sama membacanya. Yohanes 8 ayat 44. Sama-sama kita membacanya 2-3 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya bacakan sekali lagi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di sini jika Tuhan Yesus yang dicobai tadi, sekiranya dia mau mengubah batu itu menjadi roti, apa sih yang tidak berkuasa bagi Tuhan? Tangan Tuhan itu berkuasa. Jika dijadikan batu itu menjadi roti, pasti yang terjadi. Karena tangan Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Itu yang kita ketahui. Nah, Tuhan Yesus ubah itu dengan roti, maka dia akan kenyang. Kadang kalau kejadian ini, pencobaan ini datang kepada saya atau kepada saudara Andri, kurasa tidak akan menang. Tadi di sini katanya menang dalam pencobaan. Kenapa? Kan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Di padang gurun, kalau malam sangat dingin, kalau siang sangat panas. Nah, Tuhan Yesus pas dicobai berpuasa 40 hari, 40 malam. Berpuasa dia 40 hari, 40 malam. Yang pastinya Tuhan Yesus pastilah lapar. Di sana Tuhan Yesus lapar. Dicobai lagi dia, digoda dia. Andainya kita, misalnya kita melihat sesuatu makanan, tapi kita berpuasa, tapi sangat-sangat lapar, yang udah 40 hari, 40 makan. Apapun itu, pasti akan kita makan. Saya sendiri seperti itu. Udah lapar, pasti saya ambilkan itu, lalu saya makan. Tuhan tidak lihat kadang itu pikiran kita, tapi percayalah Tuhan melihat. Seperti Yesus, dicobainya dia, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika kurubah ini, pasti Bapa melihat dari surga. Maka Tuhan Yesus tidak mau. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bumbungan bait Allah ini. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, ke jurang yang sangat besar. Jika dia jatuh, berarti kamu tidak anak Allah. Tetapi jika kamu jatuh, kamu tertolong, berarti kamu anak Allah. Coba praktekkan katanya. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis, kata dia, kata Tuhan Yesus. Setelah 3 kali Tuhan Yesus dicobai, dari cobaan pertama, cobaan kedua, cobaan ketiga, akhirnya Tuhan Yesus didatangi oleh para malaikat. Tadi dikatakan di situ, lalu iblis meninggalkan dia. Nah, menanglah Tuhan Yesus, lalu ditinggalkan iblislah dia. Akhirnya iblis apa? Berlanjut marah, merasa kesal karena Tuhan Yesus bisa memenangkan pencobaan itu. Seandainya Tuhan Yesus merubah batu itu, mengikuti perintah-perintah dari iblis itu, maka Tuhan Yesus sangatlah tertawa dia atas kemenangannya. Tetapi karena Tuhan Yesus itu tidak mau mengikuti apa kata pendusta itu, tidak mau dia mempunyai bapa pendusta. Dia hanya mempunyai bapa yang kekal, yaitu bapa yang di sorga. Nah, di sini saudara-saudara, kita dapat mengambil hikmahnya yang menjadi inti dari firman Tuhan ini. Cari Tuhan yang utama, cintai Tuhan nomor 1.
Lebih dari roti, sekalipun roti hasil mujizat cinta Tuhan nomor satu. Bukan roti dan juga bukan uang. Cintai firman Tuhan, roti hidup yang kekal daripada roti mati sementara. Hanya dengan memiliki karakter taat seperti inilah Yesus bisa mengalahkan godaan iblis. Apapun katanya itu, kalau kita seturut dengan Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, membuat Tuhan Yesus nomor satu, maka Tuhan Yesus akan membantu kita, akan menolong kita. Jika kita mempunyai pengandalan, pengharapan kepada Tuhan Yesus, masalah apapun itu harus diputuskan Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu adalah segala buat kita. Iblis itu, memang kelakuan iblis jahat, betul. Kenapa jahat? Di waktu kita mau itu, ya ambillah, ayo. Tapi Tuhan Yesus membisikkan ke dalam hati, jangan. Tetapi kita selalu mendengar iblis ini, suaranya pun kasar, ayo. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang betul-betul sama Tuhan Yesus, jangan. Lembut perkataan Tuhan Yesus, jangan kau lakukan itu. Cukup kita hanya bisa berdoa. Apakah ini pantas seperti kata Ibu Marini kemarin? Kalau kita melakukan sesuatu itu, jangan pernah menyebut nama Tuhan Allahmu. Kata Ibu Marini kemarin, jika kamu mau terspleset misalnya, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan Allah. Jika kita berkata Tuhan Yesus, maka iblis tertawa. Dipanggilnya Tuhan Yesus, tapi dia sudah jatuh katanya. Tetapi kalau kita menyebut terima kasih kepada Tuhan Yesus, apa kata iblis? Selalu Tuhan Yesus. Terkalahkan, terputuskanlah oleh Tuhan Yesus. Diputuskan Bapak si pendusta tadi. Kita diajak di sini saudara untuk tidak menjadi anak-anak dari si pendusta tadi. Untuk tidak mengakui dia Bapak kita. Jika kita melakukan dusta, berarti kita menduakan Tuhan Yesus. Kita mengakui Bapak pendusta. Tetapi saya berharap buat renungan kita yang hari ini, dan juga saya, begitu juga dengan kita semuanya hari ini, biarlah firman yang kita terima hari ini menjadi tongkat kita, menjadi pelita kita, dimanapun kita berada. Firman ini selalu kita renungkan di dalam hati kita, karena kita tahu apapun itu masalah yang banyak kita hadapi saat ini, itu semua pasti bisa Tuhan kasih jalan yang terbaik. Tuhan bukakan jalan, Tuhan selesaikan ini dengan penuh kasih. Tuhan Yesus mencobai kita karena Tuhan tahu, oh kamu sampai di sini, kemampuanmu sampai di sini, dikasihnya cobaan. Tidak pernah Tuhan Yesus mencobai umatnya di batas kemampuannya. Nah, saya juga percaya di situ. Kalau Tuhan Yesus mencobai saya, cukup hanya berdoa, terima kasih Tuhan. Semoga cobaan ini Tuhan yang sediakan, Tuhan yang mampukan aku untuk menghadapi cobaan ini. Jangan dibiarkan menjadi cobaan ini menjadi putus asa, tetapi biarlah cobaan ini menjadi introspeksi diri kita, semakin dekat kepada Tuhan. Ya, begitulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan baru bagi hidup kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan Yesus mengucapkan syukur kepadamu, di mana pada siang hari ini Tuhan, kami sudah dengarkan firman yang daripadamu Tuhan. Engkau mengajak kami Tuhan untuk menjadi pendamping, untuk menjadi seikut dengan Tuhan Yesus perkataanmu. Kami tahu Tuhan Yesus, anak yang Engkau miliki Tuhan, dicobai di padang gurun. Tetapi apa? Tuhan Yesus itu selalu mengutamakan Tuhan, tidak pernah menduakan. Karena Yesus percaya bahwa Bapa yang di sorga akan menolong. Begitu juga dengan kami Tuhan Yesus. Banyak masalah yang kami hadapi, semua itu Tuhan kami serahkan ke hadapan-Mu. Semua masalah itu Tuhan kami percaya, masalah dari yang terkecil sampai terbesar akan Kau pecahkan Tuhan, akan Kau berikan mujizat baru bagi kami setiap para mahasiswa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat mahasiswa yang hadir di tempat ini. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan yang daripadamu. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap langkah kami. Engkau berikan berkat-Mu, yaitu melalui rezeki Tuhan, untuk dapat kami terima, untuk dapat kami pergunakan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, baik kaum laki-laki Tuhan, baik kaum perempuan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang terindah buat kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi selalu utama di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.